Polisi menangkap seorang pria di Kabupaten Malang lantaran menyiram wanita yang diduga selingkuhannya dengan air keras. Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 1 bulan di rumah sakit. Inilah MHS, pria 38 tahun warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang ditangkap jajaran Satreskrim Polres Malang. Pelaku ditangkap polisi lantaran menyiram air keras terhadap seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Korban pun meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif selama 1 bulan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Peristiwa ini terjadi lantaran korban meminta uang kepada tersangka sebesar 5 juta rupiah. Namun tersangka hanya menyanggupi permintaan tersangka sebesar 3 juta rupiah. Saat tersangka menyerahkan uang tersebut, korban menolak lantaran tidak sesuai dengan permintaan. Keduanya pun lalu cekcok dan berujung penyiraman air keras kepada korban. Polisi kemudian mendalami kasus ini. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, terlihat tersangka membuntuti korban sebelum menyiram air keras. Polisi berhasil menangkap tersangka di kawasan Tumpang dan mengamankan barang bukti yang digunakan saat melakukan kejahatan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 dan 353 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Si tersangka menguntit atau mengikuti korban sama-sama menggunakan sepeda motor dari di sekitar daerah Tajinan. Kemudian setelah masuk di wilayah Dusun Tubo di desa Purwosari di Kecamatan Tajinan, si tersangka ini kemudian mendahului korban. Kemudian setelah mendahului langsung mencegat di depan korban dan langsung akhirnya menyiramkan bahan kimia berupa air keras yang langsung mengenai muka dan bagian tubuh korban. Kemudian setelah itu akibat dari perbuatan si tersangka ini, si korban harus dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani proses perawatan di rumah sakit RSSA Saiful Anwar di Kota Malang. Kemudian juga untuk si tersangka pada saat itu juga langsung melarikan diri dan tidak pernah ada kontak ataupun berusaha untuk menjenguk ke si korban. Kemudian akhirnya korban ini menjalani proses perawatan dan proses pengobatan sekitar 1 bulan lebih sampai akhirnya pada tanggal 28 Januari 2021 si korban ini dinyatakan meninggal dunia karena memang akibat dari siraman air keras yang telah dilakukan oleh si tersangka kepada korban. Nah, karena adanya korban yang dinyatakan meninggal dunia ini mendapatkan perhatian yang lebih dari kami dari jajaran Polres Malang dan akhirnya dari Satreskrim bisa melakukan upaya-upaya penyelidikan, upaya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan ini. Akhirnya setelah melalui dari hasil pemeriksaan CCTV, kemudian juga dari kesesuaian antara gambar di CCTV dengan sosok yang dekat dengan si korban, jadi memang korban dan tersangka ini merupakan teman dekat yang cukup dekat, tapi memang karena setelah adanya cekcok mulut, karena si korban ini minta uang sebesar 5 juta rupiah, tapi ternyata oleh pelaku hanya diserahkan 3 juta rupiah sehingga akhirnya korban tidak terima dan akhirnya kabur melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh si pelaku. Dari jajaran Satreskrim bisa mengamankan pelaku di daerah Tumpang pada pagi hari sekitar pada tanggal 31 Januari 2021. Hingga akhirnya pada saat ini mulai si tersangka ini kita lakukan proses penahanan dan telah kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Yanto Yancung melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro sudah berjalan 5 hari dan Kota Malang menjadi salah satu daerah pelaksanaannya. Cara yang digunakan di masing-masing kampung pun berbeda, tergantung kondisi dan kearifan lokal setempat. Selain melakukan penjagaan dan pemasangan portal di sejumlah gerbang masuk dalam kampung, beberapa daerah juga mewajibkan tamu serta pendatang yang menginap menyertakan surat hasil negatif swab tes COVID-19. Penyertaan hasil tes swab negatif bagi tamu dan pendatang yang menginap ini sudah ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan RW 6 Kelurahan Lowaru, Kecamatan Lowaru, Kota Malang sejak hari pertama pemberlakuan PPKM Mikro Selasa 9 Februari 2021.
Selain menjadi jalan poros atau tembusan penghubung antara sejumlah kampung di sekitarnya, kawasan Jalan Ledjen Sutoyo Gang 5 ini juga disebut sebagai kampung pendatang. Sebagian besar rumah penduduk di lokasi tersebut merupakan rumah kontrakan dan kos-kosan para pekerja dan mahasiswa dari luar kota. Syarat tersebut juga berlaku bagi keluarga penduduk setempat yang ingin menginap 1 kali 24 jam. Tamu atau pendatang yang dapat menunjukkan surat hasil negatif tes swab saja yang diizinkan untuk menginap. Syarat menjalani tes swab dan menunjukkan hasil negatif tersebut wajib dilakukan sebagai salah satu cara pencegahan penularan virus corona. Pasalnya, beberapa bulan lalu, sejumlah warga di kampung sebelah terkonfirmasi positif COVID-19 dan memaksa diberlakukan status lockdown selama 2 pekan. Menjaga dari warga kita yang keluar jauh, ya, terus keamanan dari luar seperti masuknya mobil besar, kan kita tidak tahu tamu-tamu yang dari mana asalnya. Kita kan mempunyai askes jalan kita sendiri, bukan jalan umum, Mbak, ya. Kalau jalan umum kemungkinan banyak yang tidak tahu. Terus masalah portal ini pembatasan, jadi menghindari satu penjamretan, kedua dari curamor, ketiga balap liar, yang terakhir mobil-mobil besar masuk sini. Kita mengantisipasi warga tidak kecolongan sampai ada musibah apapun. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Batu berencana akan melakukan relokasi rumah warga di Dusun Brau, Desa Gunung Sari yang terdampak pergerakan tanah. Rencana relokasi rumah warga ini sebagai bentuk usaha pemerintah Kota Batu menyelamatkan warganya dari ancaman tanah longsor akibat pergerakan tanah. Wakil Wali Kota Batu bersama anggota DPRD dari Komisi C dan Muspika Kecamatan Bumiaji mensurvei lahan yang rencananya untuk relokasi rumah warga yang terdampak pergerakan tanah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Lahan seluas 1.500 meter persegi milik warga setempat akan dibeli pihak pemerintah Kota Batu yang dipersiapkan setelah pemerintah Kota Batu melakukan kajian dan pemetaan untuk 14 kepala keluarga yang rumahnya terancam longsor akibat pergerakan tanah. Wakil Wali Kota Batu saat survei lahan untuk relokasi rumah warga ini menjelaskan, dengan persetujuan pemilik tanah, rencananya permasalahan ini akan dikoordinasikan melalui Coffee Morning Senin depan. Namun secara teknis, lahan ini akan ditata atau dipetakan antara kandang ternak warga dibuat terpisah dengan hunian. Hal ini akan mempermudah penataan rumah warga yang direlokasi. Sementara hingga saat ini sebanyak 15 kepala keluarga yang terdiri dari 51 jiwa terdampak ancaman pergerakan tanah ini masih bertahan di tenda pengungsian. Kemungkinan ada kerjasama dengan pihak perhutani, tetapi ini kan masih butuh proses panjang, ya toh, regulasinya panjang. Tapi yang terpenting agar segera ini bisa dibantu untuk segera direlokasi. Hari Senin itu nanti finalisasi hasil kunjungan hari ini bersama Dewan dan seluruh Forkom Kecamatan maupun tokoh-tokoh masyarakat akan kami sampaikan pada saat rapat Coffee Morning untuk finalisasi segera bisa direalisasikan. Karena tidak mungkin kita menunggu gitu. Kalau hujan kita yang ketir-ketir. Setiap malam kalau hujan jangan sampai longsor, dan tadi malam aja ada longsor-longsor kecil di 2 titik. Ini juga menjadi kewaspadaan kita semua. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 40 pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Malang Raya terpilih Sabtu 13 Februari 2021 resmi dilantik oleh Ketua PWI Jawa Timur. Pengurus PWI Malang Raya yang dilantik ini akan mengabdi untuk masa bakti 2021-2024. Pengurus PWI Malang Raya yang terpilih beberapa waktu lalu, Sabtu siang resmi dilantik oleh Ketua PWI Jawa Timur. Pelantikan pengurus PWI Malang Raya untuk periode masa bakti 2021-2024
Selain dihadiri oleh pengurus PWI Jawa Timur, juga dihadiri oleh tamu undangan dari pemerintahan di Malang Raya, serta rekan pengusaha di Malang. Sebelum pelantikan, Ketua PWI Jawa Timur terlebih dahulu mengambil sumpah pengurus PWI Malang Raya. Usai disumpah, kemudian dengan resmi Ketua PWI Jawa Timur melantik 40 pengurus PWI Malang Raya yang diketuai oleh Cahyono. Ketua PWI Jawa Timur Ainur Rohim dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Malang Raya yang baru dan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kemajuan organisasi serta kesejahteraan anggota dan selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan bahwa setelah dilantik ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan profesi wartawan. Salah satunya yakni sekolah jurnalis. Hal ini dilakukan agar semua jurnalis mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan baik. Selain itu, PWI Malang Raya juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mensejahterakan wartawan. Pelantikan PWI Malang Raya periode 21-24 ini nantinya kita sudah banyak program. Salah satunya adalah untuk peningkatan profesionalitas daripada wartawan dan untuk kesejahteraan wartawan. Artinya di sini PWI Malang Raya memiliki sekolah jurnalistik Indonesia yang tanya soal yang ini satu-satunya di Jawa Timur itu ada di Malang. Sehingga SDI ini untuk meningkatkan profesionalitas daripada wartawan, tidak hanya untuk anggota PWI saja, tapi untuk semua wartawan yang ada di Malang Raya. Sehingga nantinya SDI ini nanti bisa untuk selanjutnya untuk bisa meningkatkan uji kompetensi wartawan. Dan yang kedua ini juga ada lembaga pembiayaan wartawan. Nah ini nantinya LPB ini nantinya bisa memberikan suatu kesejahteraan bagi wartawan dengan berbagai program yang sudah dimiliki oleh LPB. Ketika kita punya Malang PWI Malang Rescue, yang mana PWI Malang Rescue ini nantinya suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh PWI Malang Raya ini, yang nantinya saya berharap sekolah pelatihan rescue di PWI Malang Raya ini untuk wilayah Indonesia Timur, sehingga wartawan yang ada di wilayah Indonesia Timur nantinya pelatihan untuk dasar rescue itu ada di Malang. Sementara Untarto Wibowo, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II berharap dengan pengurus baru PWI, nantinya komunikasi yang terjalin selama ini tetap terjaga, sehingga informasi yang disampaikan melalui media dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selama ini PWI sudah bekerja sama sangat erat dengan Bea Cukai. Ketika saya mengemban tugas di sini, saya mendapatkan informasi bahwa PWI, teman-teman PWI, teman-teman wartawan sangat friendly, sangat baik lah dalam menyampaikan program-program Bea Cukai ke masyarakat. Nah, saya juga ketika bertugas di Jakarta banyak kontak dengan teman-teman wartawan, dan sehingga cukup mudah bagi saya untuk bisa menyambung silaturahim, dan luar biasa sekali sambutannya. Beberapa kali kegiatan pertemuan, baik itu webinar maupun pertemuan secara fisik maupun undangan-undangan yang kami sampaikan, selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dan juga saya merasakan bahwa program-program Bea Cukai sukses tahun ini juga antara lain juga andil dari teman-teman wartawan yang senantiasa memberitakan secara tepat, secara akurat apa adanya begitu. Simon Alfredo melaporkan. Masyarakat etnis Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek di tengah pandemi COVID-19. Perayaan Imlek yang merupakan sebuah peristiwa pergantian musim dirayakan dengan sederhana di Kelenteng Kwan Im Tong, Kota Batu. Umat Konghucu atau etnis Tionghoa Kota Batu melakukan sembahyang perayaan Imlek di Kelenteng Kwan Im Tong, Kota Batu. Perayaan Tahun Baru Imlek kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kelenteng Kwan Im Tong yang biasa ramai masyarakat etnis Tionghoa menggelar sembahyang di tengah pandemi COVID-19 terlihat tidak ada keramaian umat Konghucu melaksanakan sembahyang perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek di tahun sebelumnya banyak warga yang menunggu angpau. Perayaan Tahun Baru Imlek kali ini tidak ada lagi angpau, karena angpau merupakan salah satu hal yang identik dengan perayaan Imlek.
Angpau biasa diberikan oleh mereka yang lebih tua atau mereka yang sudah menikah kepada saudara maupun kerabat yang lebih muda dan belum menikah juga tidak terlihat. Pengurus Kelenteng Kwan Im Tong Kota Batu menjelaskan, sengaja perayaan Imlek berbeda dengan tahun sebelumnya karena perayaan Imlek tahun ini masih di tengah pandemi COVID-19, sehingga umat Konghucu lebih banyak sembahyang dari rumah. Para umat Konghucu berharap dengan momen Tahun Baru Imlek pandemi COVID-19 segera berakhir, agar perekonomian warga kembali pulih seperti semula. Dalam masa pandemi COVID seperti ini, umat warga Tionghoa harus bisa menyesuaikan keadaan penuh dengan keprihatinan. Jangan sampai melakukan perayaan Imlek yang berlebihan. Kita lebih baik lebih mengutamakan protokol kesehatan dan memperhatikan lingkungan sekitar masyarakat yang dengan adanya COVID ini kan banyak masyarakat yang ekonominya melemah, dengan harapan supaya pandemi ini segera berlalu dan sendi-sendi kehidupan bisa normal kembali, ekonomi bisa bergerak lagi. Ya. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hari Valentine diidentik dengan bunga mawar. Banyak orang yang sengaja memanfaatkan momen Valentine untuk berbagi kasih dengan memberikan bunga mawar kepada teman maupun orang terdekat. Namun menjelang Valentine 14 Februari tahun ini, permintaan akan mawar di kalangan pedagang menurun hingga 65%. Penurunan permintaan bunga mawar jelang Valentine 14 Februari besok terlihat pada pedagang bunga mawar di kawasan Jalan Splendid, Klojen, Kota Malang. Di mana menjelang Valentine, pedagang bunga mawar terlihat sepi. Pedagang mengaku, menjelang Valentine tahun 2021, permintaan bunga mawar tergolong sepi. Jika dibanding tahun lalu, penurunan mencapai 65%. Sebelum pandemi, permintaan bunga seminggu menjelang Valentine biasanya sudah meningkat 70%. Namun tahun ini penjualan bunga mawar cenderung turun. Bunga mawar yang paling banyak diminati pada momen Valentine yakni bunga mawar berwarna merah. Sementara meskipun permintaan bunga mawar turun, namun pedagang menaikkan harga jual bunga mawar. Untuk satu buket bunga mawar dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp150.000. Sedangkan untuk stok bunga sendiri, pedagang di Jalan Splendid memasok dari petani bunga di Kota Batu. Ya terdampak sih Mbak. Biasanya kan rame gitu, mungkin kalau pandemi gini ya sepi gitu Mbak. Sepinya turunnya sampai berapa Mas? Jika dibanding tahun lalu kan berapa hari sebelumnya sih sudah rame? Bisa sampai 60%. Tahun lalu gitu sampai berapa banyak sih Mas orang beli bunga? Kalau tahun lalu ya banyak Mbak. Sampai berapa banyak pesanan biasanya Mas kalau mau Valentine? Mungkin sekitar ya kalau buketan itu mencapai 50 buket, 60 gitu Mbak. Tahun ini secara menyiasatinya gimana Mas? Apakah mencoba jualan lewat online atau bagaimana? Ya mungkin salah satunya lewat online Mbak. Mas, biasanya yang paling banyak diminati mawar jenis apa nih Mas? Mawar lokal merah biasanya Mbak, kalau Valentine. Simon Alfredo melaporkan.